Oke, luar biasa. Hari ini temanya ada penciptaan Alkitab vs Science. Saya akan bagikan sedikit ya. Saya share screen teman-teman. Ini sebenarnya dulu adalah bagian dari ini ya, bagian dari kelas apologetik ya, bagian dari kelas apologetik. Sebentar, saya mau sebentar ya. Ya. Ini belum. Ya, teman-teman bantu viralkan terlebih dahulu ya, supaya gubrak-gubraknya bisa rame ya. Oke. Ini ya tentang penciptaan. Tentang penciptaan. Sebentar, saya caranya gimana untuk bisa ya, ada Wong Tegal, Tegal hadir, luar biasa. Ya, teman-teman tetap monitor, saya akan tetap lihat live chat di YouTube ya. Begitu ada kendala, juga teman-teman yang bisa monitor, co-host, bantu untuk cross check. Iya, sebentar, saya supaya tampilkan videonya bagaimana. Nah, ini. Nah, ya, oke, biar kelihatan. Wih, Om ganteng. Oke, sudah. Ya, penciptaan berdasarkan kitab Kejadian 1 ya. Oke, suara saya cukup terdengar bagus ya. Oh iya linknya, linknya belum saya kirim ya teman-teman ya. Teman-teman linknya belum saya kirim. Ya, hari ini adalah hari untuk tanya jawab Alkitab. Cuman saya awali dengan materi penciptaan ya. Ya, Anda di live YouTube yang mau masuk sudah bisa ya. Abi Aba, iya saya Zhang. Nah, kalau kamu Song, iya. Ya, saya ini Paul Zhang. Nah, kalau kamu Song, beda. Ya, oke, lanjut. Inilah penciptaan berdasarkan Kejadian 1. Ya, banyak orang kemudian takut untuk membicarakan antara penciptaan dengan sains. Mereka selalu menghindar, apalagi ditanya tentang dinosaurus, ditanya dengan segala macam, mereka selalu menghindar. Saya akan memberikan secara ringkas saja, ya. Oke, hari pertama ya. Sebenarnya enakan dibaca dulu kali ya ayatnya ya. Ayatnya dibaca dulu penciptaan. Dibaca dulu penciptaan. Pak Susu Kuda. Ya, oke, tolong bacakan Kejadian 1 ya, ayat 1 sampai ke 20, ayat 1 sampai 31. Pak Susu Kuda, bolehkah tolong bacakan dengan suara yang anggun. Silakan Pak Susu Kuda. Mana nih Susu Kuda nih? Saya aja yang baca. Wah, oke Pak Lingso, silakan Menira Lingso. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pasal 1 ayat 1 sampai
pasal 2 ayat 7. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Pasal 2 ayat 6. Jadi 1 ayat 6. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamakan cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangan yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadilah juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah air dalam air berkeriak makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang hidup bergerak, yang berkeriap dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang air. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah berfirmanlah Allah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, sampai situ dulu Pak Alexo. Terima kasih Pak. Kita akan masuk sekarang di dalam materi kita. Jadi ada 7 hari, di hari ke-7 Allah berhenti dan memberkati. Kata istirahat itu bukan orang kecapean ya, kata the rest itu dikata dia berhenti lalu memberkati. Ya, menikmati. Tapi bukan kecapean, oh bukan ya. Anak kecapean menciptakan, enggak begitu. Ya. Nah, yang kita perlu pahami dari penciptaan itu hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, yaitu adalah kata yom. Ya. Kata hari itu berasal dari kata yom. Ya. Ya, kata kuncinya dari yom. Begitu yom, itu akan menjawab hampir semua pertanyaan-pertanyaan Anda. Pemahaman kata yom itu. Ya, kita masuk dulu ya. Lihat, Bereshit, NRK. Kata NRK, pada awalnya, pada mulanya, di awal hari. Ya, sebelum ada yang lain-lain, itu pada awalnya. Ya, banyak sekali orang-orang berpikir ya ketika pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi. Ya Bereshit bara Elohim et hasya mayim wa yet haaretz. Nah, kalau bilang langit dan bumi, banyak orang berpikir, oh alam menciptakan langit dan alam menciptakan bumi. Langit yang mana? Enggak ada benda bernama langit. Langit itu bukanlah sebuah benda. Tidak pernah ada benda bernama langit. Ya. Jadi kalau ditanya, langit itu ada di mana? Sebenarnya orang nggak ada yang nggak bisa tunjukkan. Ya di atas. Tapi di mana persisnya? Ya nggak ada, bendanya nggak ada kok. Langit itu kan bukan sebuah benda. Nah, jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud dengan langit dan bumi. Orang-orang Yahudi, di dalam pemahaman Yahudi, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai dengan hari ini, maka kalau bilang langit, hasyamayim, maka mereka ada 3. Ya, mereka kan merumuskan ada 3 langit itu. Kita lihat ya, ada kalau di dalam ini ya, King James ditulisnya heaven, cuma 1. Tapi kalau kita masuk ke dalam The Net Bible, itu heavens. Plural ya, plural. Di dalam bahasa Jerman, kata langit ya, kata Himmel itu selalu di dalam bentuk plural, di Himmel. Ya, plural. Karena memang hasyamayim itu berarti plural. Sebenarnya lebih tepatnya bukan plural, tetapi unaccountable, nggak bisa dihitung. Bagaimana menghitung langit? Ada berapa langit? Ya kan? Mau menghitungnya bagaimana? Susah. Sama seperti air, mayim. Mau menghitungnya gimana? Mayim itu air. 1 gelas, 1 tetes. Yang bisa dihitung satuannya. Tapi mayimnya sendiri nggak bisa dihitung. Ya, hasyamayim, langit, mayim. Sama-sama nggak bisa dihitung. Ya. Hasyamayim. Langit ya. Terus air ya, air mayim. Ha mayim. Air. Bagaimana menghitungnya? Sama Elohim. Bagaimana menghitung Elohim? Ia ada di mana-mana, ia maha besar. Dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap tarikan nafas kita, ada Elohim di situ. Dimanapun ada Elohim.
Bagaimana mau menghitung Elohim yang maha besar? Kalau engkau berkata, oh di dalam orang itu, di dalam di dalam ruangan itu nggak ada Elohimnya. Nah, kalau Elohim itu tidak ada di satu tempat, maka artinya Elohim tidak maha besar. Ya, kalau Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa atau duduk di sebelah kanan Allah adalah sebuah makna hurfiah, maka artinya sang Allah ini tidak maha besar. Oh, tapi kan Allahnya kecil, cuma ukurannya cuma seberapa sih? Katanya si Agus Supeno dulu kan. Mau ukurannya cuma 10 kali 10 kali 10 cm, pokoknya berarti ada ruangan yang lebih besar daripada Elohim itu. Itu jadi nggak maha besar lagi. Anggap ya. Itulah sebabnya im-nya itu unaccountable, nggak bisa dihitung. Makanya Elohim dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, marilah kita. Dia berkata kita. Karena memang banyak. Tetapi yang banyak itulah yang echad. Gitu ya, sama seperti Hasamayim dan Majim. Oke, kita nggak perpanjang di sana. Ya, kata heavens. Dalam bahasa aslinya juga heavens. Maskulin, plural. Noun, nominatif, maskulin, plural. Ya, kata benda, maskulin ya, karena dalam bahasa Ibrani mengenal maskulin feminin seperti bahasa Jerman. Dan plural, ya, im-nya ini plural, heavens. Dalam bahasa aslinya memang seperti itu. Nah, jadi di dalam ELB 71, Alkitab yang salah satu Alkitab elektronik terjemahan paling tua dalam bahasa Jerman, German Elberfelder, ya sama ditulis im Anfang, schuf Gott die Himmel. Nah, dituliskan dalam bahasa Ibrani, im Hebrew steht das Wort Himmel immer in der Mehrzahl. Gitu ya, plural, jamak. Mehrzahl itu plural, ya. Jadi jelas itu jamak. Tuh, hilang kita ada banyak dong. Nah, kita lihat apa yang dimaksud di dalam, kalau Anda buka dalam 2 Korintus 12 ayat 2, Paulus itu diangkat ke langit yang ketiga, ke Uranon yang ketiga. Ya, artinya ada 3 langit di situ. Ada langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Nah, ternyata inilah yang dimaksud 3 langit. Langit yang pertama itu tempat di mana ada burung-burung dan awan-awan. Langit yang kedua di mana ada matahari, bulan, dan bintang. Ya, kalau ini kan berarti apa? Atmosfer kita kan, di tempat di mana ada atmosfer bumi. Ini di mana ada semesta, universe, galaksi-galaksi, ya kan? Dan inilah yang rohania. Nah, ternyata ketika orang-orang Yahudi atau Alkitab mereka bicara langit dan bumi, ya. Kita ingat di dalam Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku. Tahta di mana Sang Elohim, Sang El bertahta di langit. Tapi bumi adalah tumpuan kakiku, di mana Sang El menapakkan kakinya, yaitu dalam bentuk antropomorfisme. Ya, Kejadian 18. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bagaimana Yehova Elohim yang menjadi manusia. Nah, itu yang dimaksud. Ya, bumi adalah tumpuan kakiku, di mana ia menjejakkan kakinya, sehingga bisa dilihat oleh manusia. Abraham pernah melihat, ya, kata siapa? Nggak ada, lo ada. Anda baca tulisannya Ramban, ya, Nachmanides. Dalam rabbinik ya, sekitar abad ke-12. Bahwa Kejadian 18 adalah sebuah antropomorfisme. Antropomorf dari Sang Yehova yang turun menjejakkan kakinya
Menemui Abraham, makan lembu sama-sama. Jadi di dalam Kejadian 18 ini ada satu ya yang Yehova yang menjadi manusia dan ada dua malaikat. Begitu ya. Jadi kalau cerita langit dan bumi berarti artinya ya yang rohani dan yang jasmani. Jadi Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Ya. Tik. Ada jasmani, ada rohani. Ada dunia roh, ada dunia jasmaniah. Ya, rohaniah dan jasmaniah. El bersifat rohaniah. Yesus anak manusia bersifat jasmaniah. Ya. Jadi ide alam jasmania itu adalah ide dari Sang Elohim itu sendiri. Itulah sebabnya disebut dengan Elohim. Ya, untuk membedakan dari El yang adalah yang rohaniah. Karena yang Elohim itu juga yang jasmania, juga yang include yang rohaniah, dua-duanya. Dan Yesus adalah yang jasmania. Dan El yang di dalam Yesus itulah yang rohaniah. Ya, sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana kita bisa melihat Allah dengan melihat Yesus? Hanya dalam Yohanes 14 ayat 18, Yohanes 14 ayat 9, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa satu. Makanya Yesus waktu disalib, dia berseru, Eli, Eli, lama sabatani. El yang singular. Singular, bukan yang plural. Yang singular, yaitu yang menunjukkan merujuk kepada roh. Karena itulah cara logika orang Yahudi yang berbeda dengan logika Helenis. Ya, artinya El itu menunjukkan kepada yang ruah. Kalau begitu Elohim, maka dia bisa jasmani dan rohani. Dan itulah yang ada di dalam antropomorfisme tadi. Inilah yang disebut Elohim. Ya, si Deki Gadas ngawur itu El sama Elohim ya sama. Ya beda. Makanya kau belajar rabbinik. Ya nanti kamu pintar. Nah, itu ya. Aturannya sudah dari sononya begitu. Yang L itu bukan antropomorfis. Begitu bilang antropomorfisme, itu berarti Elohim. Ya makanya Kejadian 1 ayat 26. Mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu dalam bentuk antropomorfisme. Begitu. Ya, jadi pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi itu, pada mulanya itu siapa? Alfa. Ya, akulah Alef, akulah Alfa, akulah yang awal. Ya, tik, cuman ada sang Alfa. Yesus berkata, akulah Alfa. Itu ya, dan Omega. Ya, Yohanes Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Akulah Alfa dan Omega. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Akulah Alfa Omega yang awal dan yang akhir. Luar biasa ya. Nah, teman-teman, bagikan, sharekan begini ya. Yang saya kasih benar ya, selalu ada ayatnya. Kasih nggak ngarang-ngarang, semua ada ayatnya semua. Ya, oke lanjut. Jadi yang dimaksud burung-burung di langit, Uranon. Uranon, bahasa Mayim tadi kan, dalam bahasa ininya kan Uranon, dalam bahasa Yunaninya. Burung-burung ada di Uranon. Ya. Terus kita lihat dalam Kejadian 1 ya, bahwa ini matahari, bulan dan bintang juga ada di Uranon. Ya. Matahari, bulan, bintang di dalam Kejadian 1:14 itu, matahari, bulan, bintang itu ada di Uranon. Ya, jadi sampai tadi ini.
Burung-burung ada di Uranon. Matahari, bulan, dan bintang ada di Uranon. Gitu ya. Lihat. Yesaya 66 ayat 1. Ya, autos lege kurios, ho Uranos, moi. Ya, jadi yang ada di Uranon dan yang ada di Geo. Langit adalah tahtaku, Uranon adalah kronosku. Itulah. Dan Geo adalah Upopodion. Itu ya. Itu saya tunjukkan dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani pembandingnya ya, supaya Anda tahu bahwa Uranon itu Hasamayim. Ya, ada 3 yang disebutkan dalam kitab tentang Uranon, yaitu Uranon tempat burung-burung, Uranonnya tempat matahari, bulan, bintang, yaitu universe, dan Uranon yang tata Allah, yaitu apa? Yaitu Uranon yang rohania. Nah, Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, aku dibawa ke langit, 2 Korintus 12 ayat berapa tadi? Ayat 2 ya. Ya, aku dibawa ke langit ketiga. Apa itu kalau Anda teruskan? Ternyata dia lagi cerita paradiso. Sebentar. Ternyata lagi cerita paradiso. Mana tadi? Paradiso. Paradiso itu sama dengan Firdaus. Sama dengan Eden. Taman Allah. Eden itu juga artinya taman Allah dalam bahasa Ibrani. Paradiso dalam bahasa Yunani. Ya, paradeo, ya. Taman Allah. Ya. Sebentar. Jadi waktu Paulus dibawa ke langit ketiga, itu adalah paradiso, di mana Allah bertahta, di taman Allah. Di mana ada Allah bertahta, di situ ada taman Allah di situ, ya. Di mana ada malaikat-malaikat. Waktu Yesus berkata, mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat di paradiso. Di Uranon, ya, seperti malaikat-malaikat di Uranon. Nah, Uranon yang mana? Uranon yang paradiso. Begitu ya. Di mana ada para malaikat di sana. Lihat di Efesus 6 ayat 12. Nah, ini ada pengecualian. Ada Uranon yang ada di muka bumi ini. Ya, penguasa-penguasa di udara. Ya, yang ada di muka bumi ini. Makanya saya selalu bilang, di mana sih dunia orang mati? Enggak jauh-jauh ada di sini. Dunia orang mati. Anda kalau baca Yesaya 14 ayat 12 bahwa iblis itu si Hilal bin Zakar, Hilal itu ya, bulan sabit, dewa bulan sabit. Hilal itu dipecahkan ke bumi dan Seol, Hades, alam maut itu menyambutnya. Dan sejak itu seluruh bumi itu dikuasai sama si Hilal ini, sama si Hilal. Ya. Itulah Uranus itu yang dikuasai. Makanya seluruh atmosfer ini disebutkan nanti dalam Kejadian 1 ayat 2. Ya, wa haaretz tahu wa bohu wa kosek alpanet takhum. Ya, hayatah wa haaretz hayatah wa haaretz hayatah tahu wa bohu wa kosek alpanet takhum. Dan bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong karena hilal, ya, si hilal yang ditunggu-tunggu orang Islam setiap Ramadan itu dipecahkan ke bumi dan dunia orang mati menyambutnya, Sheol atau Hades. Dan seluruh atmosfer bumi ini, Uranus ini dikuasai oleh hilal. Mungkin kalau saya bilang atmosfer itu nanti Anda jadi salah paham. Seluruh alam jasmania, lebih tepatnya. Seluruh Uranus di alam jasmania. Karena apa? Karena itu alam rohani tingkat jasmani. Tingkat yang jasmania. Artinya alam rohani yang di tempat para iblis itu berada. Dibuang ke Haaretz. Makanya saya selalu bertanya, Kejadian 3, ya, manusia itu ya diciptakan untuk memerangi ini, untuk mengambil kekuasaan atas alam jasmania. Bukan memerangi, karena yang berperang itu malaikat. Kita manusia diberi tugas untuk mengambil alih alam jasmania ini, Haaretz ini. Penuhilah bumi.
Ya, disuruh penuhi bumi untuk ambil alih. Nah, makanya kemudian iblis berusaha menjatuhkan manusia. Ya, Kain lah yang kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya. Sebetulnya istilahnya ini kan bahasa Arab, ini salah ini ya, hawa nafsu ini ngarang ini. Itu disebut dengan lust ya, atau sars ya, atau tesuka dalam bahasanya. Tesuka. Kalau tesuka itu adalah pemberian Tuhan yang kudus. Tetapi kalau kita dikuasai tesuka, seperti Kejadian 4 ayat 7, hai Kain, kau harus berkuasa atas tesukamu. Kalau tidak, dosa mengikuti. Begitu kita tidak bisa kuasai tesuka kita, jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, poligami misalnya. Poligami itulah awal dari tesuka. Diawali dari orang tidak bisa menguasai tesukanya dia. Makanya poligami itu selalu menghasilkan hal-hal yang buruk. Ya, Hagar, misalnya kan, menghasilkan Ismail, anak-anak perhambaan. Misalnya siapa? Muhammad sendiri, poligami. Ya kan? Kenapa sih orang pengen poligami? Ya, karena berpikirnya kan sudah jorok dulu. Makanya saya bilang cabul itu. Kenapa? Nggak mungkin orang poligami, kalau dia nggak cabul, dia pasti datanginnya yang 80 tahun, nenek-nenek 80 tahun. Karena dia pengen uhu-uhu, makanya dia datangnya yang muda-muda, anak 6 tahun kalau perlu. Tapi kalau dia memang nggak cabul, maka dia hampirnya 80 tahun. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, yang Yesaya 14 ayat 12 tadi ya. Ini ya. Dari Mishamayim, dari heavens dibuang ke Haaretz, dibanting ya. Nah, ini Yesaya 14 ayat 12. Yaitu ini kata Lucifer ini adalah terjemahan yang salah ya. Yang benar adalah Hillel. Hillel. Kalau ada Hillel ben Syakar, ini harusnya nggak boleh diterjemahkan. Ini kan berarti anaknya. Hillel ben Syakar. Hillel anaknya si Syakar. Gitu. Jadi nggak boleh diterjemahkan. Sebab kalau Anda terjemahkan, nanti akan ada konflik dengan si ini ya, Lucifer ini, nanti akan konflik dengan 2 Petrus 2 ayat 19. Karena Yesus pun disebut Lucifer loh. Makanya Paus Francis itu nggak salah. Dia berdasarkan Vulgata 2 Petrus 2 ayat 19. Ya. Ini salah, ini terjemahan yang salah ini Lucifer ini. Ini dari Vulgata, salah ya. Yang benar nggak boleh diterjemahkan. Hillel ya Hillel ben Syakar. Gitu ya. Wah, kalau itu Yesus Lucifer salah. Karena terjemahnya Vulgata. Bahasa aslinya kan dari bahasa Ibrani. Dan apa namanya? Dituliskan di situ Hillel ben Syakar. Atau nama lainnya. Nama lainnya Hillel ben Syakar. Heosphoros proi. Ya, Heosphoros. Nama lainnya. Itu ada mitologi Yunani Heosphoros. Ceritanya sama persis. Heosphoros. Gitu ya. Dewa Heosphoros. Nah, kita akan membahas ini ya. Sedikit ya, sedikit. Jadi waha aret hayatah tohu wabohu wekosek alpanet tahum. Nah, dunia itu menjadi kacau balau. Alam jasmania itu. Jadi dari alam yang semua indah, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang jasmani dan yang rohani itu indah. Tiba-tiba dibuang, buar si Hillel. Hillel ini kan tadinya di alam jasmania. Dari alam jasmania, dia mau naik. Dia bilang, aku mau naik ke tahta Allah. Jadi dia dari bawah, dia mau naik. Belum sampai ke tahta Allah, dibanting ke bawah. Gitu ya. Dari mana? Di Uranus itu. Belum sampai Uranus yang tahta Allah, belum nyampe. Ya, ini kan ada 3 level Uranon. Inilah paradiso, ya kan, ini kan universe. Ya ini kan alam jasmaniah nih. Dan ini adalah Uranonnya kita. Nah, si Hillel ben Syakar itu baru nyampe sini. Si Hillel ben Syakar itu baru nyampe sini nih. Yang disebut peperangan di Uranon, di dalam Wahyu 12 ayat 7, maka ada peperangan di sorga, bukan di paradiso. Ya, Anda masuk sini, itulah
pemahamannya itu. Ternyata waktu Wahyu 12 ayat 7, ini ada di Uranon ini, bukan di Paradiso. Nggak bisa, Paradiso adalah tempat yang kudus, nggak bisa ada peperangan di sana, tidak bisa ada dosa. Bahkan ular pun tidak bisa berdosa. Ular pun waktu di Eden nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Ya, dan itu yang terjadi. Jadi ada di sini, perangnya di sini. Wahyu 12 ayat 7, saya kasih ayatnya ya. Wahyu 12 ayat 7. Pakai apa nih, hitam ya. Wahyu 12 ayat 7. Ada peperangan di sorga. Inilah Uranon. Ada Uranon 1, ada Uranon 2. Ini Uranon yang ketiga. Tadi ya, di awal tadi. Jadi bukan di Paradiso ada perang, nggak bisa. Itu taman Allah semuanya ada damai sejahtera, damai aman semua. Tapi ada Uranon yang ini. Makanya Efesus 6 ayat 12 tadi, ya, bahwa musuh kita adalah penguasa di Uranon. Ini, Uranon 1 dan 2. Itulah musuh kita. Gitu ya. Lanjut ya. Lihat, kalau Anda lihat, kemudian hari pertama, ya, setelah waruah Elohim, kan dunia, alam semesta jasmania kacau balau, karena iblis dibuang di situ kan, mau naik nggak bisa, dihajar, yang bikin kacau, dia bikin kacau. Ya, wahares hayata tohu wabohu wakosek alpanetahum. Kemudian kacau, maka Roh Kudus harus menaungi seluruh alam semesta ini. Ya, alam jasmania itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dierami, ya, waruah Elohim merakefet. Kata melayang-layang itu terjemahan yang kurang pas. Ya, sebenarnya memang seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya, seperti Raja Wali mengepakkan sayapnya. Ya, itu sama seperti itu, menaungi sehingga bayang-bayangnya itu, nah itu sama itu. Nah, kemudian Roh Kudus begitu di permukaan Hamayim. Mayim itu artinya air, tetapi juga artinya violence. Mayim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya air, tapi juga artinya violence. Ya. Nah, waktu terjadi mayim itu, Roh Kudus menaungi semua yang bahaya, kacau balau, ya. Itu kan kacau balau sekali. Nah, maka Roh Kudus menaungi itu, ya kan. Yehior wa yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi pertama diciptakan itu terang. Loh, dari mana terangnya? Belum ada matahari. Anda tahu teori Big Bang. Ini ada 4 teori terjadinya alam semesta. Ya, Big Bang teori, ya, terus teori keadaan tetap, nebula, dan teori matahari kembar. Lihat, teori Big Bang ini diusulkan oleh kosmolog asal Belgia, ya, tetangga kami di sini. A.B. George Lemaitre tahun 1927. Teori Big Bang, ya, ledakan, yaitu teori fusi, ya, fusi tumbukan atom, proton. Wah, kira-kira seperti ini. Oh, ini bahaya ya, violence. Bayangin ya, kalau ada komet mendatangi bumi aja udah panik kan. Wah, ini ada komet Harley datangi bumi. Wah, belok ternyata. Wah, ada kan bencana besar ini. Nah, lihat ya, dari mana terang itu ada? Ya dari Big Bang ini. Dari mana violence ada? Ya karena dari alam semesta yang kacau balau itu. Kenapa bisa ada Big Bang? Karena ada alam semesta yang kacau balau itu. Kemudian Tuhan membuat itu teratur. Terjadi ledakan-ledakan di dalam keteraturan. Sehingga terjadilah Big Bang. Pertama kali Big Bang, apakah ada planet? Enggak ada. Pertama Big Bang itu jadinya terang dulu, meledak dulu, terang dulu, flash. Itu yang terjadi. Terangnya dari mana? Dari Big Bang. Nah, tetapi secara rohania, ya di dalam Yohanes 1 Yohanes ya, Allah adalah terang. Nah, bisa kita bilang secara rohania, Allah adalah terang. Terangnya dari mana? Ya Allah sendiri. Ya inilah Allah sendiri yang membuat terang itu secara jasmania kelihatan. Ya, dari Big Bang teori. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, violence of violence. Wah, itu ngeri itu.
Kalau Anda hidup di situ di tengah-tengah itu, waduh, disamber sama meteor. Tapi kalau bisa itu kan nggak ada oksigen di sana, belum ada kan. Nah itulah Big Bang, menghasilkan terang. Di tengah-tengah yang violence itu, jadilah terang. Dan terang itu nanti kemudian yang nantinya jadi tata surya galaksi itu. Ya, ini salah satunya ya. Jadi dari satu reaksi fusi, energi yang begitu besar, yang begitu panas. Dari mana energinya? Energi Allah lah. Ia adalah energi, sumber energi. Ya, Yehova Elohim adalah sumber energi. Begitu cara jelasinnya ya. Dari menjelaskan BPN. Tapi ada teori lain. Ya, teori keadaan tetap. Jadi mereka bilang, oh, semesta alam ini nggak ada awal, nggak ada akhir. Ya, alam semesta ini selalu terlihat sama, yang begitu ya. Tapi ini banyak ditolak ya. Teori-teori ini nggak ditolak, nggak diterima. Kira-kira begini ya. Dari dulu sudah begini, dia bilang begitu. Nggak ada yang menciptakan, nggak ada apa ya udah begini. Tapi teori ini nggak bisa karena ternyata ada yang melihat ya. Karena ada ya sempat populer di abad ke-20, kini teori tersebut banyak menerima penolakan dari para fisikawan. Bukti yang dianggap mematahkan teori keadaan tetap adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis yang didapat dari teori ledakan besar. Nyatanya ada radiasi itu ada, dan ada reaksi fusi dan reaksi fusi neutron proton itu selalu ada di dalam setiap partikel. Dari mana? Jadi ini nggak bisa diterima. Ya. Nah, terus ada lagi nebula teori kabut. Ya, Immanuel Swedenborg sama Immanuel Kant. Teori ini teori yang awal ya, dulu-dulu banget. Teori ini menjelaskan tata surya dari sebuah bola kabut raksasa. Ya, kemudian terlepas. Ya, dari mana lepasannya itu? Ya, dan menghasilkan cahaya. Tapi ini juga akhirnya nggak bisa diterima ya, teori kabut ini kan. Gimana bisa lepasnya, bikin bola lepasnya bagaimana? Dia bikin dalam skala kecilnya bagaimana. Tapi kalau Big Bang tadi bisa dibuktikan dengan proton dan neutron. Tadi ya, dengan ledakan fusi. Makanya terjadinya bom atom, bom nuklir, reaksi atom itu kan. Nah itu membuktikan adanya Big Bang. Terus ada lagi teori bintang kembar, ya bahwa ada dua matahari kemudian bertumbukan satu sama lain. Nah, itu yang terjadi. Ya bisa saja. Nah, tapi intinya semuanya itu menghasilkan apa? Menghasilkan cahaya. Semua itu menghasilkan cahaya. Dan itu makanya di awal itu bukan planet-planet dulu yang jadi, tapi jadi dulu cahaya, belum ada matahari. Dari mana? Dari tumbukan-tumbukan ini. Makanya di dalam hari pertama, ya, hari pertama. Nah, kita balik hari pertama ya. Hari pertama. Satu hari, kan itu sudah terjadi miliaran tahun yang lalu. Nah, makanya kita balik, apa sih satu yom itu? Ya kan? Ini kan alam semesta ini kan sudah miliaran tahun. Lah bagaimana ngitungnya? Bagaimana hitungnya? Bagaimana menghitung tahun? Tahun ini kan berasal dari bulan. Bulan ini kan berasal dari minggu. Minggu ini kan berasal dari hari. Bagaimana menghitung satu hari? Satu hari berapa lama? 24 jam. Siapa bilang? Siapa bilang satu hari 24 jam? Itu kan katanya Robert Darwin, anaknya si Charles Darwin. Satu hari 24 jam. Satu hari itu bukan 24 jam ya. Bagi orang Yahudi itu namanya satu hari itu dari terang ada sampai terang terbenam. Jadi kalau di kutub utara, yang namanya satu hari itu adalah selama 24 jam kan mereka nggak ada gelap. Selama 30 hari, selama 6 bulan. Itu satu hari tuh, satu yom tuh. Dari terang ada sampai terang terbit. Di kutub utara itu ya 24 satu harinya itu 24 30 kali 6. Berapa itu? 4.300 jam kalau nggak salah. Ya. Lama. Nah, itulah satu hari yang namanya satu yom. Itu di kutub utara.
Nah kalau zaman nggak ada matahari, kan nggak ada matahari. Ya dari mulai ada Big Bang itu, jeder, terang itu nyala, sampai bintang itu redup. Berapa lama? Bisa 1 miliar tahun hitungannya. 1 miliar tahunnya kita. Ya lama banget. Jadi wajar nggak kalau terjadi alam semesta itu miliaran tahun? Bisa banget. Hari pertama tuh ya. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Baru tuh dihitung tuh yang namanya hari. Makanya ada hari pertama, jadilah terang, meledak. Dan itu lama sekali, nanti ada matahari yang redup, nanti ada planet-planet yang kehilangan cahayanya. Karena ada ledakan-ledakan itu. Gitu ya. Jadi masuk akal banget. Ya. Nah, kita nggak baca itu ya, itu ada meditasinya. Saya nggak baca, kita langsung masuk nih. Yom Selisi. Yom Selisi. Hari keduanya mana nih? Nah, Yom Seni, Proi Hemera Deutero. Yang kedua, meditasinya ada di doa fajar ya, penciptaan. Anda lihat nanti doa fajar, 7 hari penciptaan meditasinya. Tapi kita belajar sainsnya, yang membandingkan Alkitab dengan pemahaman dalam sains. Ya, itu teori. Ya, kan saya bilang 24 jam kan yang nulis kan Robert Darwin. Apakah 1 hari 24 jam? Bukan. 1 hari itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah, oke nanti dulu ya, lihat. Maka Allah menciptakan sebuah dataran. Inilah baru dibuat planet-planet. Ya, karena dari mana? Dari ledakan tadi. Maka itu adalah planet-planet. Maka yang memisahkan langit air dari air. Karena di planet-planet itu ada air, ada planet yang ada airnya. Atau kalau kita menggunakan makna lain dari air, mayim adalah violence. Maka ada violence dipisahkan dari violence. Ya kan? Setelah ledakan itu jadi, ya benda-benda jadi planet, jadi tata surya. Maka di dalam tata surya itu terjadilah mulai ketertiban. Yang violence itu tadi, yang ledakan-ledakan yang mengerikan itu sudah mulai berkurang. Ya karena sudah dipisahkan. Ya kan? Memisahkan violence dari violence, bahaya dari bahaya, dari kekerasan itu ya, yang membahayakan, yang bisa membahayakan itu. Dipisah semuanya. Makanya tadi bilang sky. Ya. Nah, dia namakan apa? Sky. Ya. Dia bikin itu rakia. Dia namakan sky. Gitu ya. Rakia. Ada cakrawala. Artinya ada batas langit itu. Yaitu di mana? Yaitu planet bumi. Itulah planet-planet. Mulai ciptakan planet-planet. Itu ya. Jadi hari kedua planet-planet. Kok cuma 24 jam? Saya bilang lagi, 1 hari bukan 24 jam. 1 hari adalah di mana ada terang itu terbit dan terang itu tenggelam, hilang. Ya, berganti dengan malam. Allah memisahkan terang dengan gelap. Ya. Jadi ada masanya terang, ada masanya gelap. Secara rohani sama dipisah. Terang Allah dipisahkan dengan kegelapan yang dikuasai oleh tadi Hilal bin Sakar. Makanya ada kegelapan, ya ada kegelapan di seluruh alam semesta. Dan itu dikuasai. Di situ ada violence. Gitu logikanya ya. Nah, kita lanjut lagi. Ya maka dibuatlah satu rakia Vimanen. Ya dari Samayim sama. Ya kan? Uranon. Uranon dipisahkan dari Uranon. Mereka punya satu rakia. Jadilah itu planet-planet. Ya. Dan ada satu dataran yang kering dikasih nama Arets atau Eres. Ya, satu planet yang namanya bumi. Akhirnya dibentuklah yang namanya bumi. Itu ya. Nah, terus hari ketiga, Proi Hemera Tritos, Yom Selisi. Yom itu, Yom tidak sama dengan 24 jam. Tapi Yom adalah dari terbit terang sampai terang itu hilang terang. Ya, itulah satu Yom. Belum ada matahari loh. Hari pertama, ini hari ketiga. Lihat hari ketiga.
Allah mencipta, biarlah bumi menghasilkan tumbuhan. Loh Pak, nggak ada matahari tumbuhan bisa tumbuh. Percaya saya, bisa. Ya, kalau Anda pergi ke Jerman, ke Belanda, ya di Eropa ini banyak yang namanya greenhouse. Mereka bisa ya menumbuhkan tanaman tropikal di dalam greenhouse ini tanpa matahari. Ya, bahkan di musim salju pun mereka bisa tetap nanam dengan greenhouse. Lampunya cahayanya dari mana? Dari lampu. Karena tumbuhan itu nggak perlu matahari. Ya, itu mitos, salah itu. Tumbuhan itu perlu cahaya, bukan perlu matahari. Nah, cahayanya dari mana? Tadi, tumbukan-tumbukan tadi. Waktu bumi itu baru pertama kali ada, masih ada meteor datang. Itu yang di Arizona itu ya. Yang di Arizona itu yang gede banget, sampai 2 kilometer. Ya kan? Sampai 2 kilometer. Lubang itu kena tumbukan meteor. Terus cahayanya bisa berapa lama? Lama banget. Bisa lama banget. Nah, itulah yang namanya cahaya yang dibutuhkan. Tanaman itu hanya butuh sedikit cahaya saja, ya, untuk bisa bertumbuh. Nah, dimulai dari tanaman perintis, tanaman-tanaman bersel satu, tanaman ini menjadi bersel majemuk, jadi menjadi tanaman-tanaman yang lebih kompleks. Gitu ya, jadi tanaman yang namanya vegetasi itu tidak mutlak membutuhkan matahari, tapi cahaya. Nah, tuh. Ini ya, sebentar. Nah, ini ya. Jadi untuk berfotosintesis itu tidak memerlukan matahari, tapi hanya perlu oksigen ya dan beberapa unsur-unsur kimia dari udara dan cahaya yang tidak harus dari matahari. Tapi dari mana? Ini cahaya dengan lambda atau panjang gelombang tertentu. Jadi tanpa matahari bisa nggak? Bisa, pakai lampu, pakai ya kan, pakai UV, pakai apa? Cahaya biru, cahaya hijau dibikin. Ya, kalau Anda pernah masuk ke greenhouse, dulu kan saya kan dari teknologi pertanian ya kan, jadi saya ngerti ini. Gitu ya. Nah, lihat, ini adalah batas lambda yang diperlukan untuk oleh tanaman. Sehingga kita bisa menciptakan sendiri cahaya itu. Jadi tanaman itu nggak perlu matahari ya. Jadi, kok belum ada matahari sudah ada tumbuhan? Ya memang nggak perlu matahari, hanya perlu cahaya dari mana ya, dari komet, dari mana yang jatuh ke bumi yang meledak. Gitu ya. Masuklah Yom Rabi, Tertartos. Hari keempat baru ada matahari. Baru ada matahari dan bulan. Bukan itu diciptakan matahari baru ada matahari, tetapi baru ada matahari yang buat bumi itu. Jadi bisa nggak itu sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Tapi kan masalahnya ini adalah masuk di dalam tata surya dengan keteraturan revolusi dan rotasi. Gitu ya. Nah, itu dasarnya dari situ. Oke. Jadi matahari itu, Pak, matahari kan lebih tua dari bumi. Bumi kan berasal dari matahari. Siapa bilang? Itu kan teori bintang kembar. Bahwa planet-planet itu berasal dari mataharinya. Nah, tapi kan itu nggak laku. Yang laku Big Bang sekarang. Jadi bisa saja matahari dulu atau bumi dulu. Semua bisa. Nah, atau matahari itu sudah ada di sana, tapi kemudian menghampiri bumi. Ya, dan ada di situ. Atau dulu berupa gas yang belum terbentuk, tapi kemudian terbentuk. Tetapi gasnya itu sudah ada jauh sebelum bumi ada. Bisa banget. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal banget. Ya, saya ngomong ini sama saintis, sama ada profesor ya di waktu saya di Belanda itu ada profesor ini, ini profesor kritikal banget. Saya ngomong begini dia sampai, oh begitu ya, dia baru paham tuh. Dia bilang yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Ya, di dalam kejadian satu itu pun yang lebih besar matahari menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Inilah hilal. Ya, hilal yang menguasai malam. Ya, hilal. Ya kan? Hilal, the master of Arab. Yesaya 14 ayat 12. Hilal. Itu yang ditungguin sama orang Islam tiap Ramadan. Itulah Hilal bin Syakar yang dibuang ke bumi.
Ya, Nimrod itu sekitar abad ke 2000 tahun 21 abad ke-21 BC ya. Abad 21 BC. Nabonidus ini sekitar abad ke-5 BC. Abad ke-5 BC, abad ke-6 BC. Nabonidus ini. Ya menyembah, kalau zamannya Nimrod disebut dengan Dewa Sin, di zamannya Nabonidus disebut dengan Inanna. Tetapi dalam bahasa Ibrani disebut dengan Helel, dalam bahasa Arab disebut Hilal. Gitu ya. Yom kelima, ya langsung ya. Let the water swarm with swarms of living creatures and let birds fly. Lihat ya, dalam teori evolusi tadi, dalam teori evolusi mengakui bahwa pertama kali makhluk hidup binatang itu dari air. Ya kan? Dari ikan dulu. Dari ikan, lalu dia mulai narik ke darat, langsung misah tuh. Ada yang jadi Aves, grupnya Aves, dan ada yang jadi vertebrata yang reptil. Tapi kita lihat, yang pertama, di hari kelima, itu di air dulu loh. Di air dulu, ikan dulu. Ya, ikan dulu. Baru kemudian ada yang jadi Aves, terus lanjutannya ada yang jadi reptil. Coba kita lihat. Menarik ya, lifetime-nya tadi. Pertama kali mereka single cell living-nya ada di air. Ya, menarik sekali. Pertama ada ini eukaryotes, multicellular life eukaryotes, terus mereka bisa berfotosintesis, terus kemudian jadilah single cell, binatang single cell, kemudian jadilah binatang-binatang yang ada di air, baru mereka ada di udara dan di darat. Ini kalau kita lihat di dalam hari ke-6 pun binatang-binatang ternak semua baru diciptakan. Hari kelima kan yang di laut dan yang di udara. Hari ke-6 baru masuknya di darat. Tapi terus kita lihat binatang apa yang paling tua? Sains membuktikan bahwa binatang yang paling tua adalah reptil. Ya, sains berkata binatang yang paling tua adalah reptil. Ya kan, dari yang ada di laut dia naik jadi reptil kan. Kita ingat dalam Kejadian 3, ular adalah binatang yang paling cerdik di muka bumi. Dan ular disebut dulu berjalan dengan dua kakinya. Ingat, ular yang dimaksud adalah juga yang disebut dalam kata naga, atau ular yang berkaki, atau reptil yang berkaki. Bisa nggak dinosaurus CS? Bisa banget. Dan dinosaurus itu terkenal disebut dengan binatang pintar ya. Binatang yang pintar, bisa berkomunikasi. Ya kan? Jadi penciptaan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Pak, tapi kan itu cuma 6 hari, balik lagi. Yomnya itu bukan 24 jam. Yomnya itu bisa ribuan tahun. Satu yom itu bisa 4.300 tahun. Bisa lama banget. Bisa berapa tahun tadi saya hitung tadi? Bisa ribuan tahun. Jadi kalau zaman Musa ada nggak dinosaurus? Mungkin banget. Karena Musa itu adalah zamannya Nuh. Zaman Nuh itu adalah zaman es terakhir. Ya, sekitar 3.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Itu zaman es terakhir. Jadi bisa nggak zaman itu masih ada dinosaurus? Bisa banget. Bisa banget. Ya. Jadi zaman Adam sampai Nuh itu adalah zaman es terakhir. Makanya bisa ada banjir besar di muka bumi ini karena semua es itu meleleh. Ya, karena itu adalah banjir besar. Dan ingat, jarak dari Adam ke Musa ditulisnya kan 1.500 tahun. Tapi apakah benar-benar 1.500 tahun? Belum tentu, karena tahunnya kan tahun Robert Darwin 24 jam. Tapi tahunnya ini kan belum tentu 24 jam. Kalau ternyata 4.300 jam per harinya, maka tinggal dikali aja 24, 4.300 dibagi 24. Ya, 4.300 dibagi 24. Kemarin Bapak 300 ya. Dibagi 12 ya. Sorry, dibagi 12 ya. Dibagi 12, kira-kira 350. Maka tinggal aja 1.500 dikali 350. Bisa berapa tahun tuh? Dikali 3 saja sudah 4.500.
45.000 tahun. Nolnya 2, sudah 450.000 tahun. Jadi bisa nggak? Bisa banget. Ya, 450.000 tahun ini ada manusia gua, ada dinosaurus. Bisa banget. Ya, oke. Sampai situ ya teman-teman ya. Itulah penciptaan. Jadi logika sainsnya Anda harus tahu patokannya dari Yom. Yom itu bukan 12 jam. Tapi Yom itu adalah di mana matahari terbit sampai ada terang terbit sampai terang terbenam. Itulah namanya Yom. Kata kuncinya dari situ. Urutannya tadi bisa sesuai banget dengan apa yang para sains itu pikirkan. Kalau agama yang sejati, 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Ya, Maleaki berkata, ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku.